Pada pelajaran tematik 5E kali ini, kita akan membahas banyak atau beberapa peristiwa perjuangan yang terjadi pada masa perjuangan dahulu. Yang pertama, ada perjuangan pemuda yang disebut dengan Sumpah Pemuda, di mana istilah ini dicetuskan atau diselenggarakan dalam Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober. Nah, tokohnya di sini adalah Sugondo Joyopuspito selaku Ketua PPPI yang mengharapkan Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda. Kemudian ada juga Muhammad Yamin yang mengungkapkan hubungan antara pemuda dan persatuan. Isi Sumpah Pemuda ini yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Maknanya bahwa kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maknanya kita selaku pemuda mengakui sebagai warga bangsa Indonesia, atau setiap pemuda mengakui sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maknanya adalah salah satu pemersatu bangsa Indonesia yaitu bahasa. Selanjutnya yaitu perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, tokoh Bung Tomo ini merupakan penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris dalam upaya mengibarkan bendera Indonesia di Hotel Yamato. Nah, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan ini dalam masa sekarang bisa kita lakukan seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah seperti apa? Misalnya, saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga, kemudian kerjasama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah, menghargai hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Kemudian, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah juga bisa dilaksanakan. Yang pertama, misalnya melaksanakan piket bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras, membantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran, kemudian menghormati guru dan menyayangi teman, yang terakhir menaati tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya, menjenguk tetangga yang sakit, kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, serta keindahan lingkungan. Dan tentu saja menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Anak-anak, meskipun bangsa Indonesia sudah terbebas dari penjajahan, kita tetap harus saling menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mengapa? Karena banyak sekali ancaman yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, terjadinya agresi militer. Nah, agresi ini terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Belanda melakukan agresi dengan tujuan memecah persatuan Indonesia, di mana Belanda ini melakukan agresinya sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer pertama dan agresi militer kedua.
yang tujuannya agar dapat menguasai kembali wilayah Indonesia. Ancaman selanjutnya yaitu pemberontakan, di mana pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Kemudian terjadi juga perpecahan. Keragaman di Indonesia merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, setiap ada perbedaan, baik itu suku, ras, ataupun pendapat pada saat berdiskusi, maka kita harus saling menghargai dan bertoleransi. Kemudian yang terjadi saat ini yaitu yang banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Nah, apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba ini bisa juga menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa. Dan yang terakhir yaitu terjadinya korupsi. Apa itu? Korupsi merupakan peristiwa tidak jujur atau perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi dapat juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Cara mencegah terjadinya peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan saat ini. Misalnya, para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian, penumpasan terhadap para pemberontak. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan toleransi antar sesama warga. Kemudian yang kelima, membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Keenam, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Proklamasi yaitu merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan peristiwa ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, di mana seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang merumuskan atau menyusun naskah proklamasi. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Dan setelah teks proklamasi ini selesai dirumuskan, ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selaku perwakilan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi ini juga diketik oleh Sayuti Melik. Dan pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan pada pukul 10.30. Berikut adalah teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bu Guru bacakan ya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari teks proklamasi tersebut terdapat nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama
mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, musyawarah. Ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Anak-anak, perlu dipahami bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja, melainkan Indonesia merdeka karena perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai suku bangsa, budaya, dan agama. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus bisa menjaga kerukunan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana supaya hidup rukun atau contoh perilaku hidup rukun? Salah satu cara supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat mencontohkan perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling menghormati dan menghargai antar sesama, bermain tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan ras, kemudian kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Selanjutnya, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan terutama kita juga harus bisa bersikap ramah kepada siapapun. Dari kebiasaan perilaku hidup rukun dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kekeluargaan atau semangat kebersamaan memunculkan banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian terjalinnya hubungan antar masyarakat dan terjalinnya harmonis, aman, dan tentram, di mana rasa saling menghargai, melindungi, dan menyayangi orang lain seperti keluarganya sendiri, sehingga terjalin kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Nah, semangat ini mampu memunculkan sikap tolong-menolong antar sesama. Semangat kekeluargaan dan semangat kebersamaan ini dapat dilihat dalam bentuk sikap saling tolong-menolong. Nah, sikap saling tolong-menolong ini bisa kita contohkan dalam bentuk bergotong royong. Nah, dari gotong royong ini ada beberapa faktor yang dapat atau yang harus diperhatikan supaya kegiatan ini bisa terlaksana. Misalnya, faktor yang pertama harus ada kerjasama satu sama lain. Kemudian satu sama lain juga antar warga masyarakat harus saling bertanggung jawab. Faktor selanjutnya yaitu saling bertoleransi. Dan yang terakhir yaitu harus adanya semangat kebersamaan supaya kegiatan gotong royong ini berjalan dengan lancar. Anak-anak yang soleh dan solehah, ternyata sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan warga dan bangsa Indonesia itu sendiri. Misalnya, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Antara lain, kebutuhan ekonomi dapat tercapai. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam, sehingga kebutuhan manusia harus bertambah seiring perkembangan zaman. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Nah, mengapa? Supaya warga negara Indonesia satu sama lain dapat saling membantu dan dapat hidup secara layak dan mandiri dari segi ekonomi. Manfaat selanjutnya yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mengurangi pengangguran. Kemudian manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat dengan baik,
maka masyarakat Indonesia akan semakin meningkat kesejahteraannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.